Perilaku konsumen agribisnis disusun oleh Muslimah Nur Hasibuan, Siti Asroilana Tanjung, dan Joses Mi Ifotomo Warugu. Teori tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu tindakan yang ditunjukkan oleh konsumen dalam hal mencari, menukar, menggunakan, menilai, mengatur barang atau jasa yang mereka anggap akan memuaskan kebutuhan mereka. Dalam arti lain, perilaku ditunjukkan yakni bagaimana konsumen mau mengeluarkan sumber dayanya yang terbatas, seperti uang, waktu, tenaga untuk mendapatkan atau menukarkan dengan barang atau jasa yang diinginkannya. Analisis tentang berbagai faktor yang berdampak pada perilaku konsumen menjadi dasar dalam pengembangan strategi pemasaran. Untuk itu, pemasar wajib memahami konsumen, seperti apa yang dibutuhkan, apa seleranya, dan bagaimana konsumen mengambil keputusan. Teori tentang perilaku konsumen menurut para ahli. Pertama, menurut Mowen tahun 2002 bahwa perilaku konsumen didefinisikan sebagai studi tentang unit pembelian dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta ide-ide. 2. Menurut Kotler tahun 2007 bahwa perilaku konsumen merupakan studi tentang cara individu, kelompok, dan organisasi menyeleksi, membeli, menggunakan, dan memposisikan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. 3. Peter dan Olson tahun 1999 dalam Shimamura tahun 2003 menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah soal keputusan. Lebih jauh lagi, keputusan soal pilihan. Untuk lebih jelasnya, mereka menyatakan bahwa keputusan meliputi suatu pilihan antara dua atau lebih alternatif tindakan atau perilaku. 4. Sastra Dipora tahun 2003 menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah proses di mana para individu menetapkan jawaban atas pertanyaan perlukah, apakah, kapankah, dimanakah, bagaimanakah, dan dari siapakah membeli barang atau jasa. 5. Solomon tahun 2003 menyatakan bahwa selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ada 4. 1. Faktor budaya. Budaya, subbudaya, dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. 2. Faktor sosial. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. 3. Faktor pribadi. Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta nilai dan gaya hidup pembeli. 4. Faktor psikologi. Satu perangkat proses psikologi berkombinasi dengan karakteristik konsumen tertentu untuk menghasilkan proses keputusan dan keputusan pembelian. Hubungan pemasaran dan perilaku konsumen. Pengertian pemasaran menurut Stanton adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Stanton tahun 1997. Pengertian tersebut dapat memberikan gambaran bahwa pemasaran sebagai suatu sistem dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan, ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa kepada pembeli secara individual maupun kelompok pembeli. Kegiatan-kegiatan tersebut beroperasi dalam suatu lingkungan yang dibatasi sumber-sumber dari perusahaan itu sendiri, peraturan-peraturan maupun konsekuensi sosial perusahaan. Adapun keputusan pembeli yaitu 1. Pengenalan masalah merupakan faktor terpenting dalam merelakan proses pembelian, di mana pembeli akan mengenali suatu masalah atau kebutuhan. Kedua, pencarian informasi. Seorang selalu mempunyai minat
atau dorongan untuk mencari informasi. Apabila dorongan tersebut kuat dan objek yang dapat memuaskan kebutuhan itu tersedia, maka konsumen akan bersedia untuk membelinya. 3. Evaluasi alternatif. Konsumen akan mempunyai pilihan yang tepat dan membuat pilihan alternatif secara teliti terhadap produk yang akan dibelinya. Tipe proses pembelian konsumen. Pertama, proses atau complex decision making terjadi bila keterlibatan kepentingan tinggi pada pengambilan keputusan yang terjadi. Contoh, pengambilan untuk membeli produk sepatu. Dalam kasus seperti ini, konsumen secara aktif mencari informasi untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan pilihan beberapa merek dengan menetapkan kriteria tertentu seperti sepatu olahraga, seperti sepatu roda dapat mempercepat waktu berjalan dan menghemat tenaga. Kedua, proses atau brand loyalty. Ketika pilihan berulang, konsumen belajar dari pengalaman masa lalu dan membeli mereka yang memberikan kepuasan dengan sedikit atau tidak ada proses pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Contoh, pembeli sepatu karet basket merek Nike atau Cereal Kellogg's Nutrific. Dalam setiap kasus di sini pembelian adalah penting untuk konsumen. Sepatu basket karena keterlibatan kepentingan dalam olahraga, sepatu sekolah dan sepatu kerja untuk dapat beraktivitas. Adapun contoh kasus, Sari Roti adalah produk roti diproduksi oleh PT Nippon Indosari Korpindo. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan karakteristik konsumen, menganalisis proses pengambilan keputusan konsumen, dan menganalisis sikap konsumen terhadap atribut produk roti merek Sari Roti. Metode yang digunakan meliputi analisis deskriptif dan model sikap. Dengan melibatkan 100 sampel mahasiswa S1 Institut Pertanian Bogor, penentuan sampel dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan bahwa kebanyakan dari mahasiswa suka mengkonsumsi roti merek Sari Roti di saat pagi hari atau ketika jam istirahat. Karakteristik konsumen roti merek Sari Roti yaitu sebagian besar perempuan berusia sekitar 18 hingga 22 tahun dan sumber keuangan setiap bulan masih banyak yang berasal dari orang tua yang berkisar antara Rp500.000 sampai dengan Rp999.999. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa konsumen melalui 5 tahapan pembelian berdasarkan model sikap multi-atribut Fishbein. Secara keseluruhan, sikap konsumen terhadap roti merek Sari Roti adalah positif. Konsumen menjadikan kejelasan kadaluarsa sebagai atribut pertimbangan paling penting. Namun atribut harga perlu diperhatikan karena memperoleh skor evaluasi terkecil dan akan menentukan seberapa banyak pembelian yang dilakukan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu-individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang-barang dan jasa-jasa. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, di antaranya faktor budaya, sosial, psikologis, dan faktor marketing strategi. Keterkaitan perusahaan atau produsen sangatlah erat. Produsen memiliki ketergantungan terhadap perilaku konsumen yang mempengaruhi efektivitas penjualan. Proses pengamatan produsen terhadap perilaku konsumen akan memberikan hasil yang menentukan strategi pemasaran. Inilah alasan mengapa produsen perlu mengamati perilaku produsen dalam memutuskan suatu pembelian. Ada beberapa tahap yang dilakukan konsumen, di antaranya pengenalan masalah